Tergantung sih ya, tergantung nikah muda atau enggaknya itu. Tapi menurut saya Bilar udah cukup dewasa lah untuk nikah, itu dia udah cukup pantas gitu. Udah matang ya, Pi? Udah matang. Saya lebih muda nikahnya. Rivalitas hanya di atas lapangan saja ya, Pi? Iya, di atas lapangan. Saya juga rivalitas awalnya sama Atta, Pak. Iya, Itu awalnya. gimana sih, Pi, bisa? Kan tadi rivalitas sempat rivalitas sama Bang Atta sendiri. Bisa tiba-tiba langsung bisa bikin tim sendiri bareng Saya Atta. pribadi kan rivalitas itu dalam hijau ya, atau Iya. tim ataupun klub ataupun komunitas ya. Tapi kan pada dasarnya saya kenal Atta itu dari subscriber yang masih 1 juta. Itu udah sahabatan. Bahkan kita sampai berharap mudah-mudahan kita bisa sahabat bukan hanya di dunia ya, tapi hingga ke akhirat, yang artinya pinginnya kita langgeng gitu, bukan hanya karena satu perkara. Ketika kita nggak ada perkara bisnis atau apa, terus kita jadi kayak nggak temenan. Jadi itu harapannya, menjalin silaturahminya. Bagus kok Atta itu, kenapa dia konsisten ke sekarang, karena jalin silaturahminya dia bagus banget. Tetapi untuk nasib tim Avengers sendiri sepak bola Papi ini gimana, Pi? Tetap ada beberapa kan pemain Avenger yang gabung di AHA gitu. Itu apa, untuk benar-benar kita menyatukan lah gitu, bukan melupakan ataupun meninggalkan. Saya sampai detik ini masih di tatanan Avengers, dan Avengers itu keluarga kita juga gitu. Cuman dari AHA PS Pati ada planning buat sparring dengan tim sepak bola nasional lainnya sih? Oh ada dong, kita kan udah beberapa kali ya melakukan uji coba. Yang terbaru kita menang lawan PSS Sleman 2-1. Ya kita uji coba juga udah sama Persipura, menang 1-0. Ya lawan Borneo juga, kita lawan Bayangkara juga seri 2-2 gitu. Kita juga ngajukan ke beberapa tim lain, PS Makassar udah ngirim surat kemarin. Bahkan tim-tim Liga 1 semua lagi penasaran nih sama kekuatan kita. Makanya saya ingin ketika nanti orang-orang tahu, wah ternyata kalau dikelola secara pendekatan, semua intinya semua pemain nggak salah sih sebenarnya. Menurut saya sepak bola di Indonesia bukan salah pemainnya, tapi ada beberapa kesalahan yang mungkin kita bisa rubah sebagai anak bangsa. Tapi ada gak sih ya pemain-pemain profesional dari tim luar gitu pengen gabung ke? Untuk saat ini ada pemain profesional luar yang ingin gabung, tapi dia jatuhnya dia naturalisasi. Kalau nggak naturalisasi kan nggak bisa, karena kalau berlaga di Liga 2 tuh belum boleh asing. Nanti ketika Liga 1 baru boleh asing. Nah kita ada niat tuh, niatkan apa, kalau memang kita promosi akan mendatangkan pemain asing yang benar-benar berkualitas. Oke, Pi, ngomongin soal Rizky Bilar nih, Pi, kan sempat dia dari Puncak ya, Pi. Dari Puncak sempat kesini tuh lagi ngapain sih, Pi? Ada acara apa sih, Pi? Oh ulang tahun, mungkin semua udah tahu ya, ulang tahunnya. Dia sempat kan makan bareng sama Papi, itu dia sempat cerita-cerita apa sih, Pi? Apa kesenangan di Puncak atau gimana, Pi? Ya kita kan kemarin sibuk dengan kesibukan masing-masing ya. Iya. Saya katakan banyak yang kangen nih, yuk kita ini yuk live gitu. Nah, sudah ntar jadwalin ke Jakartanya kapan? Ya sekarang ke Jakarta, dia mau bilang beberapa poin, kita ada bahas beberapa poin. Ya, sekalian lah kita coba Bahas tentang poin bisnis atau seperti apa, Pi? bisnis, karir, ya bisnis semua lah, tentang apapun kita bahas. Kan Rizky Bilar juga ulang tahunnya, Pi, sempat kemarin. Ada kado tersendiri gak sih, Pi, dari Papi? Kadonya ada, tentunya ada. Wah, Perlu seperti apa sih? disebutkan lah, tapi kadonya ada. Makna dari kado tersebut kira-kira apa bagi seorang Iya. sendiri? Ya bukan yang hanya dikasih sekali terus habis lah. Yang paling enak kan itu ya. Dalam bentuk barang berarti, Pi, ya? Iya Atau- macam-macam. Pokoknya nggak langsung habis deh. Continue. Atau bila ini bisa ulang tahun yang membagikan sembako kepada masyarakat tentang pandemi, tapi sebagai sahabatnya gimana? Senang sekali ya. Mudah-mudahan dari 1 truk kita doain nanti jadi 3 truk, 10 truk, 20 truk. Karena berbuat sesuatu itu kan bertahap ya. Nggak bisa langsung instan langsung Iya. banyak ya. Tapi itu udah langkah yang cukup baik saya rasa. Kan dibilang juga Papi orangnya suka berbagi nih, Pi, ya? Nah, kan Bilar juga suka berbagi. Ada planning buat menjadi satu gak sih, Pi, untuk berbagi gede-gedean langsung seperti itu? Ada, tentu saja ada. Bilar juga pernah kok berbagi sama saya bareng-bareng. Nah, kita bagi bareng-bareng, baik di media sosial maupun langsung. Dulu banget tuh, 1 tahun lalu. Itu tapi udah diomongin gak sih, Pi, untuk berbagi gede-gedean sama Bang Bilar langsung? Belum diomongin, kita kan sibuk masing-masing ya. Iya. Waktunya harus kita plan dulu. Kita cocok. Oke, Pak. Kemarin kan Pak ada rangkaian acara pesta bujang itu di Bulu. Karena situasi pandemi, tapi sendiri gimana sih?
Ya dong, kita bilang apapun yang terjadi menyikapi kondisi saat ini kan masalah global ya. Kita harus mentaati lah peraturan pemerintah. Harus mentaati peraturan pemerintah. Kalau bisa menyikapi nanti, kalau menurut Papi konsep dari pesta bujang dari orang Bilar pernah seperti apa sih itu? Ya paling kan Rizky Bilar itu sosok orang yang humble ya, berteman ya. Ya mungkin kayak dia biar bisa mengingat aja bahwa dia udah nggak lajang lagi, nantinya nggak akan lajang lagi. Gitu sih. Sempat ngobrol-ngobrol buat belajar jadi seorang ayah gak sih sama papi? Pasti ya dia belajar. Saya bilang ya simple lah. Jadi seorang ayah itu enak, kalau punya anak apalagi enak banget gitu. Nanya seperti apa sih, Pi? Ya dia nggak terlalu banyak nanya sih. Kalau untuk masalah itu kayaknya dia udah matang sih, udah cocok jadi ayah. Udah gak kaku lagi. Bagi Papi sendiri, makna pernikahan itu seperti apa sih? Mengingatkan sahabat akan menikah. Makna pernikahan yang pertama kita udah menunaikan salah satu ibadah ya, ini perintah Allah ya. Yang kedua, kadang kita memang butuh teman untuk berkeluh kesah, teman untuk yang sehati lah, seperti itu. Terus nikah itu bukan awal dari segalanya berakhir, awal itu dari segalanya dimulai. Gitu. Jadi jangan anggap, kan banyak orang ketika nikah anggapnya wah udah nikah selesai masalah kehidupan. Itu awal mula dari arti hidup menurut saya. Karena kita nggak sendiri lagi ya. Kan sempat ada orang yang ngomong kayak nikah muda tuh bikin ribet atau apa, tanggapan Papi sendiri gimana sih? Tergantung sih ya, tergantung nikah muda atau enggaknya itu, tapi menurut saya Bilar udah cukup dewasa lah untuk nikah, itu dia udah cukup pantas gitu. Udah matang gitu ya? Udah matang, saya lebih muda nikahnya. Saya sekarang 28 nikah. Iya, lebih muda saya, 24 saya nikah tahun umur 24 tahun. Tapi kan bisa dibilang sosok teman Bilar yang secara keluarga harmonis ya. Bilar sendiri melihat keharmonisan rumah tangga Papi seperti apa sih? Ya kadang dia ngejapri ya, so sweet ya gitu dan sebagainya. Kadang kita juga walaupun udah berumah tangga lihat orang yang romantis juga istri kadang ya gitu dong romantis gitu. Kalau saling menginvite hal-hal baik kan bagus ya. Jangan pokoknya ya jangan kita terlibat dalam apa ya, terinvite terhadap perceraian, bahwa ada yang mengatakan cerai itu bisa bahagia gitu. Itu yang paling bahaya sih menurut saya gitu ya. Bahaya banget ketika misalnya ada orang yang hijab terus melepas hijabnya itu, terus yang lain terinfluence, itu yang bahaya menurut saya. Tapi ketika kita bisa nginfluence yang kebaikan, itu akan cukup baik lah, baik-baik deh pokoknya. Nah, Bang Bilar sendiri sempat diskusi nggak sih soal rumah tangga Papi yang memang relatif harmonis ya? Bagaimana menyelesaikan masalah gitu? Iya, saya bilang saya bukan romantis, saya juga mengalami hal nggak romantisnya banyak gitu, cuman nggak di publik aja mungkin gitu. Nah artinya kamu juga akan mengalami hal itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu tetap ini? Kalau saya, kalau masalah pernah sih dia nanya ini. Kalau saya pertama ya saya kasih bekal ilmu istri gitu, bahwa kita memang cerai itu boleh, tapi cerai itu hal yang paling dibenci sama Allah gitu. Jadi pasti kita akan berusaha kan untuk mempertahankan gitu. Lalu berikutnya yaitu setiap hubungan itu pasti berantem, saya rasa pastilah gitu. Cuman nanti kita akan melatih tuh kedewasaan, akhirnya kita ya kalau berantem itu pasti ngerugiin kita lah. Untuk kalau bisa ya tetap sabar sih kuncinya, jangan main tangan. Jadi kan tadi memberikan wejangan atau nasihat kalau misalnya mengingat tetangga, sekarang kita PPKM darurat, kalau misalnya di tanggal 23 atau 24 PPKM darurat dilanjutkan, rangkaian acaranya itu tidak disiarkan di live, bagaimana sih Pak sebagai sahabatnya? Ya selepas itu nanti diacarakan live atau enggak, pasti harapan semuanya Les Lovers atau harapan semua orang ya yang penting sah kan gitu. Itu sih yang paling terpenting, bukan live ya, tapi yang penting sahnya. Mereka sah, mereka bahagia, kita pun ikut bahagia. Tapi kan kebanyakan Les Lovers ingin di live kan tuh, gimana kita anggapannya? Nggak boleh dong kita memaksakan kehendak kita gitu. Kalau misalnya dari pihak itunya boleh live, ya alhamdulillah kan. Tapi kalau nggak bisa karena peraturan atau regulasi atau keadaan yang saat ini PPKM, ya mendingan doakan yang terbaik agar mereka sah dan hidupnya harmonis gitu. Oke.